busa yang akan dimainkan. Tapi ini juga bakal jadi menarik sih. Kita debut Zaz juga di season ini ya. Tentu season ini yang harusnya posisinya akan cukup safe dan areanya akan cukup luas. Tapi yang tadi terserang KYY di awal. KYY nggak mau dia memiliki pasif, tapi dia juga harus memikirkan gimana pergerakan posisi dari David dengan Deki Boy. Dia punya dia top David. Ya, sebagai sosok karir ya, ini bukan jadi hal yang bagus memang, tapi ya masih di awal, masih cukup aman. Dan melihat ke arah emblemnya pun banyak banget damage ya dari Pure Rage yang ingin dimainkan oleh EVOS. Yap, 3 Pure Rage dan juga 2 Mage Emblem ya. Dipakai oleh Zaz, Harit juga. Tapi ini lambat laun sebenarnya untuk kaliannya sih dari Kibonya. Dengan adanya Pull Yourself, seharusnya akan bisa lebih sering untuk men-trigger ya efek-efek dari Flicker plus adanya Tsunami Slam. Semakin sering lagi nih kita bakal ngelihat Tsunami ya di dalam Lane of Down. Tapi ya dari kedua belah jungler juga mencapai ke level yang keempat. Gak perlu banyak struggle untuk di awal karena secara roamer juga masih belum bisa berbuat banyak ya di early game-nya. Suruh berantemnya nanti di arah Turtle. Kalau misalnya di pertama akan coba di Ken Mudun, tapi lihat di arah top lane Albert almost mendapatkan sosok Sphero. Dengan kondisi seperti ini membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan informasi kalau jungler mereka tidak memiliki skala flicker. Kalau di depan sana KYY mencoba untuk mempertahankan posisi dirinya. Kiboy mereka damage sangat luar biasa sakit, tapi Ryota melakukan respon terhadap Kiboy. Kalau tidak ada respon, Kiboy serang diri pun ini masih bisa di take over terhadap Artole dengan retribution. Iya, Dan itu dia, Albert mencoba untuk bertahan di depan sana, nampaknya berhasil mendapatkan tempat mundur ke arah belakang. Menandakan informasi kepada seorang Kairi kalau menuju ke arah Turtle nanti mereka akan free terhadap retribution dari Albert. Yep. Dan bahkan Turtle-nya sudah diambil tanpa adanya retribution dipakai oleh Kairi. Yes. Tanpa retribution ini loh yang jadi satu buah masalah karena nanti bisa digunakan entah itu ke arah team fight ataupun ya perebutan ke arah jungle yang lainnya. Cuman ya jelas dari EVOS, Albert ini udah mulai terpressure. Wow, ini dia. 3 untuk EVOS. Sorry, 4 untuk EVOS, 2 untuk Onyx. In Albert we trust kalau saya sendiri. Oke, menarik ya dengan banyaknya 2-1 juga share prediction karena Ini jungle ya, Albert. jungle juga banyak ya. Dan Oke, tapi namanya Tsunami Slam. Berikan seorang ke atas kanan dan Albert. Tersebut malah masih mendapatkan double kill. Di luar looking for triple kill. This is still Camel from the baby alien. Berhasil mendapatkan satu momentum, tapi nampaknya Sans berhasil mendapatkan Albert menutup celah para pembuff. Berhasil 4 poin didapatkan para pasukan dari tim pemburu EVOS. wah, ini mangsanya udah cukup banyak ya. Early game dari seorang Fanny yang juga berhasil, tapi nggak cuma itu aja. Meskipun Albert tumbang, lihat Erlannya juga bebas buat mendapatkan batingan gold, Wawa. Ya, pada spot ya yang tembus ternyata Erlan. Oke, tampaknya Erlan mencoba untuk bertahan di depan sana. Dan itu dia Omawa, sang pemangsa. Udah mulai menunjukkan taringnya, tapi still cable from the baby alien. Ini cukup mengerikan ya, Vin. Harus dikalkulasi loh, Mawa. Yep. Meskipun dapat saya di nerf lah. Iya, sudah kena nerf juga. Tapi di bagian bawah nih ya, perform kembali untuk Natko yang bermain di XP lane. Masih bisa head to head memang, tapi secara mobilitas seharusnya Edit ini agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Hilda. Jadi dia harus cukup hati-hati, clearan cepat, dan mungkin untuk screening saja nih pergerakan dari si Ryota kemana. Iya, apalagi sekarang kita udah mulai memasuki ke arah setup turtle yang kedua. Dan itu bakal jadi tugas besar juga buat seorang Natko untuk bisa ya ngasih informasi sebanyak mungkin dan memperbesar space yang nantinya bisa dimainkan oleh seorang Albert juga. Oke, tapi tidak mau berbanding terbalik dengan adanya gold. Mereka sudah mengumpulkan dari 1000 gold. Ada baiknya para pasukan dari tim EVOS sudah mulai menyiapkan posisi mereka ketika menuju ke arah Turtle yang berikutnya. Lihat, Albert tampaknya harusnya udah sampai trigger Crimson Beacon-nya. Salah satu yang bisa mendapatkan posisi dan bahkan Natko flickernya for nothing. Mencoba untuk melakukan sedikit retribution, tapi nampaknya mereka akan mundur ke arah belakang. Tsunami Slam for nothing. Kiboy tertinggal begitu saja. Ryota gagal mendapatkan seorang Albert, tapi fokus mendapatkan satu buat Turtle. Albert membalikan kembali keadaan dengan Turtle. Tidak akan ada perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Berbagi turtle untuk di awal kali ini, tapi ya memang terlihat setup dari EVOS ya tadi lebih matang dibandingkan dengan Onyx yang agak kesulitan. Bahkan Sansnya juga udah kepukul mundur. Tapi efek setelahnya inilah yang lebih berbahaya lagi karena dari EVOS akan langsung mendapatkan outer turret bottom lane. Yap, tadi ini Albert yang berhasil untuk menjalankan misinya di early game. Oh my god! The baby alien! Terlalu sakit, kasar dari Albert berhasil mendapatkan satu point kill tanpa adanya powerful buff. Ya, itu dia early game yang memang bisa dipegang ya oleh Albert dengan 3 poin kill, dan bagaimana cara dia untuk bisa menjalankan juga mendapatkan objektif tadi. Dengan keunggulan yang sudah cukup lumayan sekarang bagi EVOS. Dan itu permainan tempel ya. Misalnya dari
Onyx juga mereka mau mencoba untuk melakukan single target pick off. Zas bukan lawan yang mudah. Oh, tapi nampaknya mereka ingin mendapatkan ke arah Purple Buff Deathfly. Mereka memasang ke arah sosok turret di paling depan. Waduh. Mereka membuat Kairi miskin tanpa adanya Purple Buff. Ini terlalu banyak ya keuntungan yang diperoleh sama teman-teman dari EVOS. Mulai dari Alter Turret, Purple Buff. Dan ini kerugian besar buat Onyx karena Katri tanpa kehadiran Purple Buff ini sulit banget. Gak cuma dari arah leveling, tapi nanti juga dari energi yang akan jauh lebih baik. Yap. Dan ini kan Albert ya. Albert masih dengan 100% kill participation. Yap. Ingat, Fanny juga dapetin 2 buff. Ini akan memperpanjang lagi untuk bagaimana dia nanti bisa memberikan pressure-nya. Betul banget. Oh. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka harus udah mulai memperhitungkan. Kalau misalnya god laner mereka ini udah mulai nggak farming. Gimana caranya? Entah mainin Kairi yang split push dengan kondisi mereka tim fight 4. Minimal Savero ada point kill kah? Ada laning yang bisa dimakan kah? Sekarang dia benar-benar nggak punya apa-apa. Yap. Lihat, gimana Savero-nya langsung muter kan? Dia langsung turun, tarik. Karena dia di laning sekalipun, nggak bisa bertahan, Nevin. Iya, ini agak berat sih. Apalagi tadi kita udah sempat ngeliat statistik Savero yang memang lebih memprioritaskan ke arah farming Goldin dibandingkan untuk mendapatkan poin eliminasi. Tapi karena dia pakai Granger, harus ada poin eliminasi supaya ada Sky Pierce yang nanti bisa menyala juga. Dan Turtle setup sudah Geser mulai sih. dilakukan. Geser Nevin kayaknya aku lihat dari itemnya. Dia nggak langsung ke arah Skypiece loh. Iya. Dari yang aku lihat dia akan coba geser. Dia nggak mau terlalu fokus ke arah Skypiece. Oke. Karena ngelihat dari kondisi point kill dan juga gold ekonomi dari Onyx ini nggak mumpuni terlalu untuk bagus. mereka memaksa untuk team fight. Tapi battle ketiga akan menjadi salah satu pembuktian dari KYY memberikan sedikit informasi di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx mereka berada jauh dan menuju ke arah sosok seorang Kairi dengan ada Purple Buff. Setidaknya at least mendapatkan Purple ketimbang mereka harus melakukan sedikit kontes yang sangat merugikan Onyx nantinya. Tetap rugi sih memang pada akhirnya ya, karena atribut Turtle ini lumayan berpengaruh ke keseluruhan timnya. Tapi balik lagi ke arah itemizations yang memang sudah mulai terlihat dan keunggulannya ini lumayan rata, terutama untuk Erlan sih 1800 diunggul secara Banyak individual. ya. Menuju ke Holy Crystal untuk Erlan. Dan kita melihat juga adanya item-item physical defense nih. Yang tadi baru selesai misalnya untuk Ki dengan antivirus. Terus juga masih ada 2 Dreadnought Armor bahkan. Ini dia juga. Oh, Fanny juga pegang. Waduh. Gila. Ini Fanny-nya Albert berarti respect sekali ya bisa kita lihat ya. Tetap ya. Dia tidak mau kalau untuk dari head to head one by one dengan seorang Kairi. Karena dari kondisi ini beda kalau Hyper sama Link. Siapa yang ultimate duluan biasanya dia yang kalah. Benar. Tapi kali ini mau Albert ultimate duluan, Kairi punya chance lebih besar untuk bisa menumbangkan Albert. Ya, ada Shadow Kill, ada Quad Shadow, cukup banyak source skills untuk menghindar ataupun untuk menyerang balik ya. Dari seorang Kairi yang bawa Hayabusa, tapi dari EVOS mereka juga udah mulai menyerang. Shadow kill-nya terbagi menjadi banyak yang tidak bisa digunakan untuk melakukan clear terhadap minion. Tapi Zax dari Swallow menjadi debut Zax di MPL Indonesia season 15. Terakhir muncul di season 14 dan digunakan oleh Swallow juga. Saat Rebellion kalah melawan RRQ. Tapi dengan tim yang berbeda ya untuk We never saat know. ini. We never know. We never know apakah hasilnya akan sama atau kali ini akan menunjukkan power sebenarnya kayak tadi Florin di match sebelumnya juga. Tapi lihat Lantern Flare dari serang Sans yang bakal coba untuk narik. Tapi narik karena Nako ini lumayan sih Bukan damage-nya. masalah karena aku, tapi masalahnya ini bakal coba ada sedikit invasi dengan jungle seorang carry. Meanwhile KYY. One last hit. Dia senelin pasifnya terlebih dahulu. Menuju ke arah belakang. The Purple Buff dari seorang Kairi kembali hilang. Kepada pasukan dari tim Onyx. Konami Slash. Memaksa tim di depan sana. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Tapi nampaknya seorang Leo Thompson take down. Sans menggunakan Purify untuk bisa menyelamatkan diri dari seorang Albert dan Swallow. Wishing Lantern-nya yang berhasil mendapatkan posisi di tangan dari Swallow yang akan lebih kuat ketika mereka mendapatkan turtle berikutnya. Iya. Kalau mampu. Dibalikin langsung sekejap gitu aja ya. Padahal kita ngelihat sebenarnya inisiasi udah bagus banget dari Kiboyong. Ya, 1 tukar 2 bahkan tadi yang terjadi juga karena memang Albert gak bisa diduga kapan dia masuknya. Melihat Tsunami Slam sudah dipakai, berarti Albert sangat aman. Saat waktunya. Iya, ini dia. sangat tepat waktunya. Oke, dan ini dia Lord berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Sang pemangsa, sang pemburu kali ini berhasil mendominasi dengan 6.000 gold di front Samawa dan David. 6.000, 7.000 bahkan sekarang ya udah disentuh oleh teman-teman dari EVOS. Dari armor di tangan seorang Natko, jadi magical damage udah mulai ya terasa cukup geli saja bagi para pemain dari EVOS terutama untuk Natko. Ya, dan Savero akhirnya tidak punya kesempatan untuk melakukan build up ke Sky Pierce. Yep. Dia mungkin bakal menuju ke BOD setelah membeli Melvic Roar. BOD atau si Albert. Si Halbert. Mungkin si Halbert juga bisa, tapi sudah ada si Albert. sudah ada glowing ya. Oke. Sudah ada glowing buat Sun. Buat let's see aja. Ya, nanti karena Lordnya juga udah mulai berjalan dari area top lane dan terlihat dari EVOS tidak akan menghentikan pressure yang mereka miliki. Bawahnya belum ke kontrol sih. Harusnya bawahnya udah mulai dikontrol oleh para pasukan dari tim EVOS. Karena
bisa dibilang para pasukan dari tim EVOS mereka masih harus menghadapi pasif dari turret yang dimiliki dari tim Onyx. Mereka harus kontrol dulu mappingnya di arah top lane perpasukan dari tim Onyx. Mereka udah standby on position. No high ground defender para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus bersama-sama melakukan defense terhadap Bapak Bot yang terhormat. Tapi KYY mencoba untuk mengumpulkan stacknya terlebih dahulu. Apakah ada Avatar of Guardian? Mencoba untuk masuk ke arah belakang. Fokus mengejar turret. Masih terlalu jauh. Tapi Albert standby on position dengan satu wave berikutnya. Tapi tetap sih, dua passive turret ini yang berhasil diamankan oleh EVOS. Dan sekarang waktunya dengan lane selanjutnya di area top Ini lane. dia Avatar of Guardian. Purify berhasil dapat melesat. Masuk ke belakang dengan Sasuelo. Dan Arlan memberikan tugas yang sangat luar biasa. Memfokuskan dirinya terhadap PS Suret. Untuk termasukkan dari tim Oni mereka pura-pura. Tapi Suelo benar-benar ngeganggu banget. Lihat. Itu dia. Dia memang nggak terlalu burst. Dia nggak terlalu sakit. Tapi ngeganggu sekali nih, Vin. Iya, tapi masih belum berhenti juga sih. Ini dua piece turret berhasil resmi diamankan oleh EVOS. Dan apakah mereka masih pengen coba lagi dengan banyaknya output damage dan pergerakan dari Albert yang sudah mulai mendekat? Itu dia Albert. Bakal coba ditarik oleh Serki Boy masih terlalu jauh. Kepada pasukan dari tim Onyx. Mereka kali ini benar-benar kesulitan. Tapi baru menit memasuki 12. Mereka masih punya chance untuk membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka dengan adanya Erlan di depan sana. Fokus sama Fog. Dari kayaknya mempertahankan dirinya. Ryota bergerak dan Avatar of God yang more defensive. Menandakan trompet untuk mundur dari EVOS. Retreat. Iya, tapi ini dia 3-point base turret. Karena sudah ada 3 turret yang berhasil diruntuhkan oleh pemain EVOS. Dan tinggal tunggu 1 Lord lagi mungkin, Om. Yap, hanya bisa defense ya sekarang untuk Onyx-nya. Apalagi untuk clear lane-nya mereka cukup lama juga nih yang jadi masalah. Kayak memang mereka bisa defense, tapi kalau mereka sudah kehabisan untuk tarotnya, mereka hanya bisa menggunakan base mereka yang kayaknya nggak bakal cukup kalau memang mereka harus defense kembali. Jadi untuk next peraduan di Lord ini kemungkinan besar bakal coba untuk dihantam kembali oleh Onyx. Oh, berarti ambil resiko Yes. untuk saat ini. Mau nggak dari mau ya. Onyx. Tapi gue suka sih. Gue suka banget Onyx masih mainin resiko-resiko yang tinggi seperti ini. Karena Onyx adalah salah satu tim yang sangat kuat ketika melakukan epic comeback. Ya, Karena ya. resiko-resiko yang terkalkulat mereka bisa mainkan. Posisinya kali ini mungkin problemnya adalah Suns tidak memiliki burst power untuk melakukan following up damage. Oh, dari Yota ini udah mulai menjadi target, tapi Oke, target ada lain. pakai Kiboy. Memasangkan serangan dengan Shadow. Kita baca Rampar. Wonder Retribution from the very alien. Oh my god. Dalam kondisi yang luar biasa membuat para pasukan tim Onyx mereka malah kewalahan dan kekayaan hilang. 3 pemain dari tim Onyx. Mereka tidak bisa melakukan defense terhadap PS Turret yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Ini